Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ahmad di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya berada di studio teman saya, yaitu Ustadz kita, Ustadz Ari Prasetyo. Dan di sini saya juga membawa teman saya, salah satu juga lulusan pesantren dan termasuk Ustadz juga, yaitu Diki. Nah, di sini saya dengar-dengar mereka ingin membuat pertanyaan-pertanyaan lah, tapi diperuntukkan kepada saya. Tapi saya tidak tahu itu pertanyaan apa, jadi saya serahkan kepada mereka berdua. Oke, saya arahkan kalian mengambil alih, saya hanya bisa mendengarkan. Ya teman-teman, biasa lihat muka ini kan, Halo guys. Fadli, Ustadz Fadli. Nah biasa kan dia kan podcast orang nih. Nah sekarang giliran kita yang podcast dia. Nah apakah pertanyaan-pertanyaan itu kita nggak tahu. Tadi kita juga nggak nyiapin pertanyaannya apa dari awal apa. Ini kita random aja. Karena bingung. Nah, intinya Ustadz Ari juga nanti memberikan pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan apa saja lah, terserah. Tapi jangan pertanyaan matematika, itu saya tidak bisa jawab. Nah Fadli, seorang Fadli Ahmad. Dulu SD di mana? Oke, saya waktu SD-nya di Kaki Air, 6 tahun ya. Saya dulu SD 6 tahun di Kaki Air. Dan Kaki Air itu saya sudah jelaskan di video saya, tentunya ada kan? Ada di situ, nanti nonton saja. Kaki Air itu desa apa dan seperti apa. Nah, terus singkatnya kok bisa gitu masuk pesantren? Oh ya. Sebenarnya Sopeng kan kalau nggak ya, pertama salah di Sopeng. Jadi pertama saya mondok itu saya termotivasi oleh ustadz, salah satu ustadz di TV ya. Saya termotivasi ustadz di TV, dan itu orang Bugis juga. Saya tidak mau sebutkan TV apa, tapi itu TV internasional juga, TV nasional lah. Nah di situ saya lihat, dia kayak keren sekali cara berbicaranya, menyampaikan ilmu agamanya. Saya juga pengen seperti itu kan. Wajar, masih anak-anak ini kan, masih anak-anak. Saya juga pengen seperti itu, tapi ya saya pikir ini perlu perjuangan juga ini pasti. Jadi saya berpikir saya harus masuk pesantren biar saya juga bisa seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman perlu diketahui kita ini satu pondok ya. Iya benar. Ini termasuk kakak kelas dan saya ini ya termasuk adik kelasnya mereka lah. Kita pernah berjuang sama-sama lah. Tapi setelah bertahun-tahun ya baru kita ketemu lagi, kita ngumpul. Ya, jadi ini kali pertamanya kita ngumpul bareng setelah lulus dari pesantren kemarin. Udah berapa tahun ya? 3. Ya udah 3 tahun kita tidak kumpul seperti ini kan. Sebenarnya masih banyak teman-teman juga, cuma karena mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing, jadi kita tidak bisa berkumpul lagi kan. Nah, untuk Saudara Fadli nih yang paling dikangenin di pesantren dulu apa? Makannya. Ya, kenapa makannya? Ya karena dulu pesantren kita dulu waktu SMA penuh perjuangan untuk makan. Sekarang enak, sekarang kalau saya jalan-jalan ke pesantren itu sudah punya kompor pribadi, sudah punya penanas nasi ya, tadi Ustadz juga bilang. Dulu kita enggak seperti itu. Kita cari kayu bakar dulu, bahkan makan nasi tidak pakai lauk, hanya nasi doang. Jadi itu yang saya kayak ingat sekali kan, itu yang jadi berbekas dulu. Wah ternyata makannya dulu seperti ini, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan lauknya sudah ada, nasinya udah, masaknya udah enak, tidak perlu cari kayu bakar lagi, tidak seperti dulu. Makanya itu yang selalu membekas di pikiran saya dan teman-teman juga kan ya. Dan Fadli ini salah satu sekarang itu dia sibuk ya teman-teman, sibuk sekali dengan banyak kegiatan, banyak sekali, dari mulai ya dia pokoknya berbisnis, dia juga mengajar ya. Coba kita tanyakan saja mengajar di berapa pesantren atau sekolah? Iya, saya kalau mengajar saya juga tenaga pengajar. Dulu sempat juga mengajar di pesantren, mengajar kitab, cuma karena sibuk jadi saya berhenti mengajar. Itu pun karena pesantren juga sudah banyak guru-gurunya juga kan, jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya juga untuk mengajarkan ilmunya. Nah setelah saya selesai mengajar di pesantren, terus saya masuk lagi di MTS Miftahul Khair yang sama dengan Ustadz Ari juga mengajar. Nah
Saya juga mengajar di situ. Alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar. Dan jualan juga. Ya, selain mengajar, saya juga buka bisnis sampingan kan. Di situ saya buka bisnis sampingan untuk berbisnis makanan, toko sembako, jual minyak, pertalite, pertamax dan lain-lainnya agar ada hasil tambahan kan. Karena saya pikir kalau hanya mengandalkan gaji guru mungkin ya tidak bisa ya. Mungkin kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang dimana ya begitu banyak kan, apalagi banyak sejarah-sejarah Nabi itu yang mereka itu pedagang, mereka itu pebisnis start. Jadi saya termotivasi untuk buka bisnis juga itu karena itu juga. Karena saya mendengar dan membaca kisah-kisah Nabi itu seperti apa, sahabat-sahabat Nabi, contohnya seperti Abdurrahman bin Auf kan, yang dimana kita juga kenal, beliau adalah pengusaha yang sangat sukses di masanya. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, yang begitu sukses dalam ilmu perdagangannya. Jadi kita lihat kan, sahabat Nabi saja begitu hebatnya dalam ilmu bisnis, apalagi kita yang sekarang ini. Jadi kita harus mengambil ilmunya di situ. Jadi itu juga salah satu sunnah yang diajarkan Nabi ya, bekerja ya, pedagang lah. Ya seperti itu. Jadi saya terjun ke dunia bisnis juga seperti itu. Di pesantren kan banyak tuh mata pelajaran atau kayak hobi-hobi. Nah, paling kesukaannya dari Ustadz Fadli ini apa? Pelajarannya? Pelajarannya dulu. Matematika, fisika, ya. Ini ahlinya matematika. Saya sering nyontek dari dia. Setiap rumus yang diberikan oleh guru ini pakarnya memecahkan rumus-rumus yang telah diberikan, menyesatkan semua rumus. Tapi jujur pelajaran yang paling saya suka adalah agama saja. Pelajaran agama. Khusus fikih. Khusus fikih. Khusus fikih. Ya itu pelajaran yang saya paling suka, Ustaz. Cuma yang saya lalaikan dulu ada 3 pelajaran. Yang pertama hitungan seperti bahasa Inggris, seperti matematika, fisika. Ini pelajaran yang kimia, ini pelajaran yang sangat saya nol sekali. Nilai saya nggak pernah beres di sini. Tapi lulus. Itulah. Kimia dan fisika. Dan bahasa Inggris. Ini juga pelajaran bahasa Inggris juga. Ya mohon maaf bagi yang pecinta bahasa Inggris. Saya tidak mau menjelekkan, tapi ya saya memang sangat dulu di bidang itu ya. Saya tidak tahu juga kenapa bahasa Inggris saya sangat tidak bisa masuk. Dan bukan hanya itu, ilmu komputer juga, Ustaz. Saya pernah itu ikut kursus di Jawa, jadi ya. Pernah ikut kursus di Jawa, ikut komputer, nggak masuk. Maksudnya saya memang perhatikan, tapi kayak nggak masuk begitu. Jadi ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris, teknologi atau komputer itu saya buta. Makanya kadang orang tua saya itu marah. Kenapa? Di mana ilmu yang sangat dibutuhkan zaman sekarang ini malah saya nol sekali di situ. Tapi tunggu Ustaz, pas kita waktu itu khusus bareng kan? Nah. Tapi saya kan di belakangnya Ustaz tuh, Iya, saya duduknya. Benar. Saya lihat Ustaz tuh kayak Itulah salah satu rumus yang memang disembunyikan oleh Ustadz Fadli. Rumus itu sangat langka. Tidak paham tapi mengangguk-angguk seakan-akan paham. Masya Allah. Jadi itu salah satu kehebatan yang tersembunyi ya, mengangguk-angguk padahal tidak paham. Tapi memang jujur saya kursus sama Ustadz Diki juga. Nah waktu itu saya sama-sama dia kursus, tapi dia yang lebih paham daripada saya. Jujur saya yang paling depan, duduknya paling depan. Setiap ada pelajaran teknologi atau bahasa Inggris saya yang paling depan. Dan saya mengangguk-angguk jika dosen mengajarkan itu saya sangat paham tadi, tapi tidak pernah masuk. Itu saya kadang-kadang memantul itu. Jadi justru saya sangat menyesal ya kenapa saya tidak bisa kuasai 3 bidang ilmu ini yang dimana sekarang ini sangat dibutuhkan, seperti ilmu matematika, bahasa Inggris dan teknologi. Makanya di sini buat saya merasa ciut kan, atau merasa minder kenapa saya tidak bisa seperti yang lain. Tapi ya alhamdulillah saya tidak menyesali kan, saya harus tetap belajar terus. Ya seperti itu Ustaz. Terus selain itu suka ceramah kan, hobinya ceramah. Iya dulu sering jadi imam saat tarawih, sering ceramah di masjid-masjid, sering tadarusan juga, khutbah Jumat juga, kadang ada panggilan khutbah Jumat. Nah kadang Ustaz Ari juga kalau jadwal saya
ada 2 atau kadang saya tidak ada uzur, nah saya alihkan ke Ustadz Ari untuk menggantikan saya khutbah. Nah teman-teman, bagi kan biasa kalau kita maju nih pasti ada rasa gemeter atau ada rasa takut. Nah masing-masing itu punya cara tersendiri. Nah kita coba tanya. Nah, itu silakan, dari... itu sangat bagus ditanyakan oleh Ustadz Ari. Oke, kita ini pertanyaan umum ya. Ini Ustadz nih 2 nih. Jadi kita pertanyaan umum nih. Jadi kan masing-masing orang untuk maju ke depan itu nggak gampang gitu. Pasti ada grogi. Jujur saya dulu pas zamannya waktu pas adik kelasnya mereka untuk pertama kali disuruh maju ke depan itu kaki bagoyang, tangan bagoyang. Nah, biasa. Nah, jadi ada tipsnya apa enggak dari Ustadz gimana kok bisa sampai pede gitu ngomong di depan, nggak gugup, nggak loyo, nggak jatuh? Nah, itu bagusnya pertanyaannya di Ustadz Ari ya. Ustadz Ari mungkin bisa jawab, Ustadz. Baik, gimana ya? Sebenarnya kalau untuk masalah bagaimana cara kita bisa berdiri di depan, tampil di depan orang banyak agar kita tidak gugup, tidak grogi atau bahkan melakukan hal-hal yang salah sehingga bisa timbul penilaian dari orang lain bahwasanya dia ini tidak bisa maju atau tidak bisa seperti ini. Sebenarnya tergantung daripada orang itu masing-masing ya. Nah, mungkin mereka punya berbagai macam trik atau cara bagaimana agar bisa tidak grogi ketika berdiri di depan, tampil di depan orang banyak. Tetapi kalau untuk pribadi saya sendiri, adapun hal-hal atau cara-cara yang saya lakukan agar ketika maju atau tampil di depan orang banyak tidak merasa grogi atau bahkan gugup. Tapi awalnya memang seperti itu ya. Setiap orang ketika baru pertama masuk atau pertama berdiri atau tampil di depan orang banyak pasti ada namanya rasa takut, rasa gugup, seperti itu. Tetapi semua itu bermula daripada ketika bagaimana kita sudah bisa lancar, tidak ada grogi, berarti sudah berawal daripada kebiasaan. Bagaimana kita sudah terbiasa di depan. Saya juga awalnya ketika pertama itu memang grogi. Ketika disuruh contohnya, apalagi tadi Ustadz Fadli bilang khutbah. Pertama, ketika saya khutbah itu saya merasa terbeban. Terbebannya itu di mana? Karena bagaimana saya harus pertama saya menyampaikan sesuatu, contohnya menyampaikan materi. Yang memang materi itu harus saya jalankan, harus saya amalkan. Benar. Itu yang jadi saya beban. Makanya ketika disuruh khutbah saya pikir harus materi apa yang memang saya jalankan setiap hari, saya amalkan untuk saya sampaikan kepada orang lain. Dan awalnya begini. Dan alhamdulillah saya juga pengalaman ikut lomba alhamdulillah sudah banyak di berbagai daerah, berbagai tempat, sehingga sudah melatih bagaimana mental saya agar bisa tampil di depan. Pertama saya selalu ingat kata guru saya ketika waktu masih MTS dulu. Guru saya bilang begini, ketika Anda tampil di depan atau maju di depan orang banyak, Anda harus menganggap satu. Apa itu beliau bilang? Anggap semua orang yang ada di bawahmu itu tidak ada. Hanya engkau sendiri yang berdiri di depan dan menyampaikan apa yang engkau ingin sampaikan. Benar. Jadi ketika saya ingat kata beliau, saya iya. Ketika kita menganggap semua orang di bawah tidak ada, seakan-akan mereka itu tidak ada, maka kita bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan sesuka hati kita. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika saya terapkan itu, ketika saya mau berdiri, mau tampil, semua orang tidak ada. Jadi saya pokoknya menyampaikan apapun yang saya ingin sampaikan, seakan-akan mereka tidak ada di bawah. Jadi seperti itu. Tapi tergantung daripada masing-masing orang, mungkin mereka punya trik yang lain atau bagaimana, kan itu semua tergantung pada kebiasaan mereka sering tampil di depan. Jadi seperti itu. Tapi kebiasaan yang apa? Tapi tunggu dulu Sadiki. Perlu kita ketahui Ustadz Ari ini salah satu peserta yang pernah mendapatkan juara 1 ya, MTQ. Iya, Hafiz saya tingkat apa dulu Ustadz? Provinsi. Tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan juara 1. Tingkat kecamatan MTQ juara 1. Tingkat kabupaten. Kabupaten juara 1 juga. Nah, alhamdulillah juara 1 juga. Tingkat provinsi. Gagal ya. Saya gagal tingkat. Tapi insya Allah tahun depan ya. Tahun depan itu insya Allah ada lomba MTQ lagi dan Ustadz Ari terpilih menjadi peserta 10 juz. Jadi kita doakan semuanya. Di mana Ustadz? Masoi insya Allah. Nah di Masoi insya Allah. Jadi kita doakan bersama-sama semoga Ustadz Ari bisa
lolos dan Amin. mendapatkan juara 1 dan dia traktir kita. Oh ya Ustadz, kan banyak tuh apa cabang-cabang lomba. Terus yang pernah diikuti apa aja? Alhamdulillah untuk pengalaman lomba MTQ saya ya, lomba MTQ. ketika bukan MTQ saja sih, ketika saya masih MTS di kampung dulu sudah ada lomba yang sering saya ikuti. Di antaranya ada lomba azan. Menyanyi. Nah, kalau menyanyi ya kagak ada lomba nyanyi ketika di situ. Lomba azan, lomba sambra. Sambra? Iya. Sambra. Sambra apa? Sambra itu kayak semacam tarian, tapi tariannya itu pakai lagu Islami. Sambra kemudian kosida. Kosida. Nah, nanti ketika itu masih di kampung. Ketika saya sampai di Namlea, saya sekolah di pesantren Uswatun Hasanah. Nah, di situ baru saya mulai mengenal yang namanya MTQ. Nah, di situ pertama kali saya ikut itu lomba hafalan, yaitu hifzil 5 juz sama tilawah anak-anak hari itu. Alhamdulillah, nah, saya dapat juara di situ. Kemudian saya juga pernah ikut lomba hifzil di tingkat HAB di kantor Kementerian Agama. Ya, itu saja yang saya pernah ikut. Hifzil paling banyak itu hifzil hafalan. Luar biasa ya. Jangan lupa dia juga pernah ikut loh. Terus Ustadz, bidang apa saja yang pernah selama di pesantren, khususnya mau pesantren di Maluku atau di Makassar sana, ada berapa lomba yang pernah diikuti? Ya biasanya kalau lomba yang juara 1 kalau di Maluku pernah lomba juara 1 cerdas cermat. Bener ya, cerdas cermat itu alhamdulillah. Pramuka ya? Ya waktu pramuka itu, waktu alhamdulillah juara 1 satu tim. cerdas cermat. Dan kebetulan saya satu tim dengan dia. Jadi dia Di pesantren itu kan kita kan ada juga santriwan juga santriwati. Kita juga ya manusia biasa gitu. Pasti kan ada namanya rasa-rasa suka. Mungkin Ustadz sendiri ada nggak salah seorang gitu suka di antara santriwati dulu? Kalau masalah percintaan ini wah kita bongkar sini. Jadi gimana Ustaz? Sebenarnya untuk kalau Tapi mohon maaf sebelumnya di sini yang saya pernah dengar ya, jujur yang saya pernah dengar ada hampir 10 wanita yang pernah ia buat kelepek-kelepek. Tapi Allah alam saya nggak tahu. Kita serahkan kepada dia. Astagfirullah. Bagaimana Ustaz? Itu tadi doanya ya Allah sukseskanlah teman saya yang bernama Muhammad Fadli. Amin. Cerita mungkin Ini kenapa pertanyaan sudah masuk ke yang inti ini? Itu juga saya. Semakin malam pertanyaannya semakin aneh ini. Maksudnya apa ini? Oke. Baik. Kalau untuk rasa suka, memang semua orang itu normal kalau memiliki rasa suka ya. Itu fitrah setiap manusia. Tapi masalahnya kalau tadi saat Diki bilang bahwasanya pernah menyukai salah satu, mungkin ada salah satu santriwati. Sebenarnya masalahnya saya ini bukan satu sih. Banyak yang saya suka. Benar berarti katanya. Canda aja, canda. Ya. Untuk fans-fansnya Ustadz Ari di kampus dan di sekolah-sekolah mohon maaf karena ya Ustadz Ari fungsinya ada. Ustadz Ari fungsi ada. Ustadz Ari fungsi ada. Luapkan emosimu di komentar guys. Ada di lauhul mahfuz. Nah, Masya Allah. Ya ada, memang ada. Ketika masih mondok itu pasti ada lah. Benar. Pasti Ustadz Fadli ada, Ustadz Diki juga ada, termasuk saya juga ada. Tapi itu rahasia saya sama dia saja. Benar. Ya awal sukanya kok bisa suka gitu, tertarik. Apanya sih yang tertarik? Bahas tentang cinta panjang ya teman-teman. Panjang. Panjang.